Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa berkumpul kembali dalam pengajian tausiah untuk anak-anak dan istri yang kebetulan bertempat di tempat kalian bertiga di Memorial Glade The University of California, Berkeley. Hari ini kita mengambil topik beberapa penyakit hati atau penyakit diri yang harus diperangi. Penyakit hati atau penyakit diri adalah sesuatu yang tidak boleh sering-sering diucapkan, lebih-lebih sering-sering dipelihara atau berada pada level yang tinggi di dalam diri kita. Kita semua harus tahu sifat-sifat itu tanpa menyebutnya. Dan ketika kita merasa bahwa penyakit itu ada, maka kita harus punya kesadaran untuk segera menurunkannya ke level yang paling rendah. Mungkin tidak bisa dihilangkan sama sekali, tetapi kita bisa membuatnya sangat-sangat rendah levelnya. Sehingga itu tidak berpengaruh kepada kehidupan kita. Dan yang penting adalah jika kita langsung teringat pada hal-hal yang baik, maka itu harus segera ditingkatkan levelnya ke level yang paling tinggi atau setidaknya yang paling optimal. Adapun penyakit hati yang harus kita perangi itu jumlahnya ratusan. Yang pertama adalah fear atau ketakutan. Yang kedua adalah anxiety atau was-was atau cemas atau khawatir. Yang ketiga adalah stres, kemudian minder. Kemudian disappointed atau kecewa, kemudian irritable atau mudah tersinggung, atau sensi, atau tempered, mudah naik darah, atau mudah getting upset, atau mad, atau uring-uringan. Kemudian yang harus kita perangi adalah sifat yang disebut dengan wrath atau amarah, kemudian dendam, benci, putting it down atau mutung, mudah menyerah, desperate atau putus asa, kemudian cengeng, grieving atau bersedih yang berkepanjangan, mengeluh, meratap, envy, jealous atau cemburu, atau iri, atau dengki, atau juga show off atau pamer, atau gasgonet, berlagak, overacting, cocky atau angkuh, arogan atau sombong, officiousness atau kaku, sok berkuasa, gila hormat, suka pujian yang bukan haknya, gunggungan, juga jor-joran, sloth atau malas, greed atau tamak, lust, gluttony atau rakus makan, kemudian sangat berhasrat untuk berbelanja, lapar mata, bahkan berhasrat untuk berhutang, mudah panas, impatient atau tidak sabar, kemudian ras, gerusa-gerusuh, kemerungsung dalam bahasa Jawanya, kemudian punya sifat tergesa-gesa, gupuh, gibah, suka mengumpat, atau berkata rafat, atau rusuh, atau jorok, atau menyinggung ke yang purno, kemudian cerewet, suka memotong pembicaraan, suka numpang pembicaraan atau nyambar pembicaraan, suka berolok-olok, banyak omong, membual, atau suka sekali membroadcast segala sesuatu yang mungkin di dalamnya ada hoax atau yang tidak benar beritanya. Kemudian jelas berbohong, dishonest atau tidak jujur, culas, licik, curang, khianat, tidak amanah, suka mencuri, menilep, mengutil, mengambil yang bukan haknya, intolerance, kurang bisa bekerja sama,
unfriendly, jutek, judes, ketus, sengak, rewel, picky atau pemilih, atau pilih-pilih, atau susah dipilihkan, ribet, bulet, tukang telat, lambat, lamban, lelet, suka menunda-nunda atau procrastination, atau berlebih-lebihan, atau disobey, suka membangkang, tidak patuh, banyak alasan, punya ribuan pembenaran, suka mencari kambing hitam, mudah menyalahkan, atau suka menyalahkan orang, atau cari-cari siapa yang bisa disalahkan atas satu hal yang tidak benar atau tidak berjalan lancar, suka menghakimi, tukang mengadu, dan tukang mengadu domba, suka insulting atau menghina, belittling atau meremehkan, underestimating atau menganggap rendah, juga boros, menyia-nyiakan anugerah, suka terlalu banyak bermain-main, berhobi-hobi terlalu banyak, kemudian suka menipu, pelit, selfish, egois, hanya memikirkan diri sendiri, masa bodoh, seenaknya, suka mengganggu orang, suka mencampuri dan mengintervensi urusan orang, menyerang dengan tatapan mata, dengan pandangan, dengan kalimat, dengan tangan dan seterusnya terhadap orang lain, berbuat jahat, berbuat jorok atau kotor atau asal-asalan, sembarangan dan serampangan, lalu berlaku yang tidak sopan, juga ndelodok, tidak permisi, tidak tahu malu, kufur, tidak tahu berterima kasih, kurang fokus, atau kurang konsentrasi, atau kurang tegas, atau terlalu berhati-hati, ragu-ragu atau hesitating, banyak cengkunek, banyak tahayul, kurang berhati-hati, juga lengah. Hati-hati terhadap lengah ini adalah sumber orang terkena kecelakaan, terserang oleh kejahatan, terserang oleh penyakit, dan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Juga lalai, abai, ceroboh, cuai, sembrono, lamban bertindak, kurang bertujuan, kurang punya kemauan, kurang bertekad, kurang bersemangat, kurang antusiastik, kurang mau belajar, kurang dalam mencari pengetahuan khusus, kurang mendaki lebih dalam, kurang memperdalam, kurang punya minat, kurang berpikiran terbuka, kurang perhatian, kurang getting involved atau terlibat di dalam hal-hal yang sifatnya berlatih atau belajar atau diskusi, harus getting involved, kurang disiplin. Yang kemudian adalah kurang menjaga kesehatan, kurang melakukan persiapan, kurang pertimbangan, kurang perhitungan, tidak gigih, berkepribadian negatif, berpikiran negatif, berprasangka buruk, menerka bukannya mencari tahu atau menghitung baik-baik, keinginan yang tidak jelas, keinginan yang tidak fokus, keinginan yang tidak dikatakan dengan jelas-jelas, atau inkonsisten, tidak istiqomah, tidak kontinu, hari ini A, besok B, besok lagi C, atau trigger happy, atau hanya ikut-ikutan, atau tidak punya prioritas, atau suka salah pilih, baik itu pekerjaan, pasangan, sekolah, bisnis, lokasi, atau rekan bisnis, gemar bangun siang, cepat puas diri, kurang menghargai, no respect, no honor, suka berkhayal bukannya bervisi, atau berimajinasi, karena berkhayal itu beda dengan bermimpi, bervisi, dan berimajinasi. Menunda action atau bahkan no action, atau mengambil jalan pintas yang salah, atau takut dikritik, takut diuji, dan takut terhadap perubahan. Anak-anakku dan istriku, maka kalian untuk menyikapi itu, kalian harus membina banyak hal, yaitu semua kebalikan dari hal-hal yang tersebut di atas. Lebih-lebih yang pertama adalah vision yang mulia, keinginan baik yang kuat,
kehendak agung yang dikristalisasi, memiliki tujuan yang pasti, memiliki rencana yang pasti. Benar-benar ditulis rencana itu, lalu dijadikan habit, dibentuk di alam bawah sadar, dibombardir terus-menerus dengan doa yang sungguh-sungguh. Kemudian yang penting lagi adalah jadikan doa itu sebagai komponen dari kerja keras, sebagai komponen yang paling keras di dalam kerja keras. Jadi kerja keras itu tidak hanya otot, tidak hanya pikiran, tidak hanya perasaan, tetapi juga harus mengandalkan komponen-komponen yang berupa, kalau kalian sekolah, carilah scholarship. Kalau kalian sekolah atau bekerja atau berhubungan, carilah relationship. Tapi di atas itu ada komponen ketuhanan dan komponen doa. Dan doa adalah bagian dari kerja keras yang paling keras. Dan itu semua harus diafirmasi setiap saat, setiap hari, direpetisi, diulang-ulang dengan awareness, dengan kesadaran jiwa dan consciousness, dengan kesadaran fisik. Hati-hatilah dengan idea. Kadang-kadang idea itu kadang berkabut, kadang hanya berkelebat, hanya sepintas, hanya samar. Maka kalian harus punya awareness untuk menangkap idea itu. Beware, tangkaplah idea itu, karena dia kadang-kadang hanya tidak tampak bahkan. Asah baik-baik intuisi kalian, insting kalian, kemampuan membaca peluang, dan bahkan dalam tanda petik adalah indera keenam yang positif. Sehingga siap mendengar suara yang pelan dan tenang, berupa ilham dari Allah, huda dari Allah, hidayah dari Allah, dan taufik dari Allah. Kembangkanlah imajinasi, masuklah kalian ke alam daya cipta. Bukalah atau eksposlah diri kalian kepada kecerdasan yang tidak terbatas, kepada kreativitas yang tidak terbatas, kepada keberlimpahan yang tidak terbatas, kepada kekayaan yang tidak terbatas, yaitu Allah Rabbul Jalil. Lakukan segala ide itu segera jika kalian telah menangkapnya. Jangan menunda-nunda. Namun juga jangan tergesa-gesa, bertumakninahlah, tetapi segera dengan mantap. Dan penuh persangkaan yang baik, sifat yang optimistik, positive thinking, penuh dengan tekad yang kuat, courage atau keberanian, fokus, persisten atau dengan kegigihan, resilience, never give up, we all shall never surrender, dengan keteguhan hati, dengan passion atau kesabaran, dengan perseverance atau ketahanan dan ketekunan, dengan kerendahan hati, dengan kesadaran dan kerendahan hati mau belajar, mau diajari, mau berubah, bersikap hangat, respect, dan kepada segala hal kita bersikap menyambut, apapun itu, siapapun itu kita menyambut. Dan kepada siapapun yang datang kepada kita, kita menyapa, berekspresi baik. Kita sehari-hari dalam hal apapun kita berkalimat baik, kepada siapapun kita mengucapkan salam, memberikan penghargaan, mengucapkan silahkan, memohon maaf, permisi, meminta tolong, berterima kasih. Dan jangan lupa kalimat yang baik satu lagi adalah mengatakan saya sangat menghargai atau I appreciate it. Bernada bicara yang baik, melakukan performa dan penampilan yang pas, tidak kurang dan tidak berlebihan. Bergestur yang baik, berbahasa tubuh yang baik, melayani dengan adekuat, dengan cukup. Apakah saya mau memberi pelayanan saya? Itu adalah pertanyaan yang harus kalian tanyakan kepada diri kalian kalau kalian melakukan pelayanan kepada orang lain. Untuk mengukur pelayanan kalian yang benar, maka selalu tanyakanlah hal-hal ini. Apakah jika saya menjadi orang lain, saya mau membeli pelayanan yang saya berikan? Jika saya menjadi orang lain, apakah saya mau datang kembali? Jika saya menjadi orang lain, apakah saya mau merekomendasikan pelayanan saya ini kepada orang lain? Jika itu sudah baik, maka perbaikilah. Jika kurang baik, maka lebih-lebih perbaikilah lagi.
bersikaplah yang baik, sedialah untuk mendengarkan, memperhatikan, dan bersikap secara konstruktif dan membangun. Demikian kita menghargai setter tower yang berbunyi 10 kali yang menandakan jam 10. Kita lanjutkan. Sikap berikutnya yang kalian harus punya adalah sikap yang responsif. Tanggap. Punya ketegasan untuk merespon sesuatu dengan adekuat, dengan cepat per kesempatan pertama. Namun tidak tergesa-gesa tetapi terukur. Kemudian proaktif, dinamis. Artinya kalian harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan tuntutan masyarakat, dengan keinginan orang banyak, perubahan iklim dan seterusnya. Inilah yang membuat kalian harus dinamis secara positif. Kemudian mandiri secara positif, sustainable. Kalian harus memikirkan hal-hal yang bisa berumur panjang, diterima dan diingat serta dikenang dan berguna serta bermanfaat dalam jangka yang teramat panjang. Kenapa harus memikirkan ini? Karena kita berpikir inilah sedekah jariah. Inilah ilmu yang bermanfaat dan anak-anak yang soleh yang pahalanya bahkan tetap kita terima sampai kita bahkan tidak bisa melaksanakan amal lagi pada saat kita mati, namun pahalanya terus ada. Maka ciptakan sesuatu yang sustainable, yang everlast, yang long lasting. Kemudian lakukan sesuatu yang sifatnya upgradable. Sesuatu yang bisa diperbaiki, sesuatu yang bisa diangkat, sesuatu yang bisa di-upgrade, atau developable, sesuatu yang bisa dikembangkan, sehingga hal itu akan bisa menyesuaikan dengan keadaan zaman, bisa berubah seiring waktu tanpa biaya yang mahal, dan segala sesuatu yang kalian lakukan harus berdasarkan kode precise atau tepat, atau titis, atau tepat, precise ya. Dan kalian harus mengembangkan mastermind di dalam diri kalian. Keluarga adalah mastermind, maka gunakan keluarga itu semua potensinya untuk maju. Teman-teman kalian yang terhebat, kalian, Mbak Vira berada di UC Berkeley, adik Pras berada di UC Davis. Kalian telah dikelilingi oleh orang-orang yang terbaik, dengan atmosfer yang terbaik, dengan habits yang terbaik, dengan facility yang terbaik, dengan sistem yang terbaik, dan dengan aura serta atmosfer, vibe, dan seterusnya yang terbaik. Maka gunakan ini sebagai dorongan, sebagai mastermind, sebagai surrounding bagi kalian untuk maju. Agar dengannya kalian akan menghasilkan prestasi yang luar biasa. Dan dengan prestasi itu, dengan izin Allah, prestasi itu akan membawa kalian kepada level yang lebih tinggi, kepada institusi yang bahkan lebih hebat. Yang di situ pula kalian akan lebih dikelilingi oleh orang-orang yang lebih hebat lagi, sistem yang lebih hebat lagi, atmosfer, vibe, pergaulan, pembicaraan, diskusi, dan seterusnya yang lebih hebat lagi. Sehingga kalian bisa memberikan karya yang jauh lebih hebat lagi. Sehingga kontribusi kalian menjadi jauh lebih hebat lagi. Sehingga pahala yang kalian dapatkan lebih baik lagi. Sehingga kalian berbekal dengan lebih baik dan bertemu dengan Allah dengan kondisi yang jauh lebih baik. Dengan bekal yang lebih baik, dengan kasih sayang yang lebih baik. Insya Allah kalian akan mendapatkan tempat maqamam mahmudah, tempat yang tertinggi, tempat yang lebih baik, tempat yang lebih tinggi. Fi jannatin na'im, di tempat yang tinggi, dan fi jannatin firdaus, di tempat surga yang tertinggi.
Jadikan itu semua kalian memiliki juga curiosity atau rasa ingin tahu yang positif. Kemudian punyalah kalian generosity, yaitu kedermawanan. Itulah kalian memiliki same amount of time, 24 jam sehari. Gunakan amount of time itu untuk mengurangi semua sifat-sifat baik yang kalian ketahui dan mempertajam serta meningkatkan semua sifat-sifat yang tidak baik harus dikurangi di level yang paling rendah dan sifat-sifat yang baik harus ditingkatkan ke level yang paling tinggi. Ingatlah 24 jam kalian gunakanlah. Kalau kalian melakukan hal yang kurang baik, gantilah dengan yang baik. Kalau ada hal yang baik, usahakan ada yang lebih baik. Kalaulah lebih baik ada yang terbaik, kalian bisa melakukan, lakukanlah. Itulah kiranya kalau kalian bisa yang terbaik, lakukan. Karena ada prinsip so why not. Kenapa why not? Kenapa kok enggak not? Why not itu memiliki syarat. Yang pertama, tidak melanggar hukum negara, hukum agama maupun norma kesusilaan dan seterusnya. Jika itu melanggar maka not, bukan why not. Tidak ada yang tersakiti, baik itu alam, rumput, tumbuhan, hewan, manusia. Ya, kalaulah ada, ya kecuali ada yang iri dan dengki, itu di luar kekuasaan kita. Kalau ada yang tersakiti oleh asap kita, oleh suara yang kita buat, oleh jalan yang kita tutup dan seterusnya, maka itu not. Yang ketiga adalah apakah kewajiban sudah tertunaikan? Jika kalian melakukan sesuatu yang hebat namun ada kewajiban yang seharusnya kalian lakukan namun tidak tertunaikan gara-gara hal yang hebat itu, maka itu not. Tetapi kalau kewajibannya sudah tertunaikan dan kalian punya kesempatan untuk melakukan yang hebat, maka itu why not. Jika itu bermanfaat, maka itu why not. Jika itu tidak bermanfaat, maka itu not. Jadi kalian jangan membiasakan mengatakan, aku bisa melakukan ini karena aku bisa. Jangan ya nak, tapi aku bisa melakukan ini karena ini wajib. Aku memang melakukan ini. Kenapa kamu melakukan ini? Karena ini bermanfaat. Karena ini mulia, karena ini hebat. Jika itu tidak melanggar hukum, jika tidak ada yang tersakiti, jika kewajiban kalian sudah tertunaikan, jika itu bermanfaat, jika itu mulia, jika itu hebat, maka so why not? Ya. Demikian anak-anakku, istriku, setiap pagi kalian terbangun, pastikan bahwa kalian bangun dengan powerful state of mind. Penuh gratitude atau rasa syukur, penuh optimistic, confidence atau percaya diri, dengan affirmation yang strong, yang kuat, bahwa hari ini akan menjadi hari yang hebat, bahwa saya sangat siap dengan izin Allah akan menemukan hari ini akan menjadi hari yang luar biasa. Today will be a great day. Dengan izin Allah kita akan melakukan hal-hal yang benar. I'll do the right thing. Hal yang besar, yang bermanfaat, yang hebat, dan yang akan dikenang di hari kiamat. Yang dikenang sepanjang masa dan terutama di hari kiamat. Serta dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Bisakah kalian? Jika kalian menanam benih yang hebat pada diri kalian sejak pagi terjaga sebelum cahaya, sebelum subuh, maka dengan izin Allah pasti kalian akan memanen hasil yang luar biasa. Amin. Inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Mari kita berdoa. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u zal zati minkal jadd. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.